Haleluya, salam sejahtera kasih Tuhan Yesus Kristus. Satu sukacita dan kesenangan bagi kita saudara kalau kita bisa ambil bagian merenungkan firman Tuhan. Saudara, mari kita ambil bagian dalam program podcast GPD Eklesia Karangmulia segmen rahasia. Renungan Harian Eklesia. Saudara, program ini dibentuk saudaraku untuk memberkati engkau. Program ini adalah program non-profit, tetapi kami mau bekerja untuk Tuhan supaya engkau diberkati. Jangan skip 5 menit saudara, mari kita buka dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita perhatikan dalam firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 6 ayat 19. Firman Tuhan katakan, "Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya." Saudaraku, ini terlihat aneh saudara. Kita sangat mengetahui hidup kita itu sebenarnya pengennya mengejar harta. Pengennya kita lebih kaya dari orang lain. Pengennya kita semakin kaya. Semakin kita kaya, semakin dihormati. Semakin kita kaya, semakin kita bisa memandang rendah orang lain. Semakin kita kaya, kita berpikir kita akan semakin senang. Semakin kita kaya, semakin banyak istirahat. Saya katakan saudaraku, saya memperhatikan, justru orang kaya nggak pernah tidur, saudara. Ya, orang kaya malah dia nggak pernah tenang dalam hidupnya. Dia punya security 15 orang, saudara. Dia menyewa banyak orang. Karena kehidupannya nggak tenang. Firman Tuhan katakan tadi apa? Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi hangat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Banyak orang di ujungnya kekayaannya malah dicuri orang. Bahkan jangan lupa, banyak orang di ujungnya dia kaya tapi tidak bisa menikmati kekayaannya. Yang menikmati kekayaannya pembantunya. Dia punya rumah besar-besar, pembantunya yang berenang di situ. Dia nggak bisa berenang, dia nggak bisa menikmati karena dia sakit, karena dia stres. Dia punya kekayaan banyak, saudara, supirnya yang menikmati. Mobil mewah. Kenapa? Karena tidak bisa menikmati. Terlalu stres memikirkan segala sesuatu. Bahkan saudara dikatakan bahwa ngengat dan karat merusaknya. Apa yang kita punya, saudara? Semuanya akan hilang. Semua bisa rusak. Semua bisa dicuri. Apa tujuan hidup kita? Di akhir dari mungkin kita yang sudah berusia lanjut, saudara. Kita refresh ke belakang. Refleksikan ke belakang. Apa yang sudah kita dapat, apa yang sudah kita temukan, apa yang sudah kita nikmati. Tetapi saudaraku, ayat 20, kalau kita lihat, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Apa sebenarnya motivasi hidup kita? Firman Tuhan katakan, kumpulkan bagimu harta di sorga. Saya mau katakan saudara, Tuhan mencatat setiap perbuatan kita. Apa yang baik kita kerjakan, saudaraku, Tuhan mencatat. Bahkan Tuhan melihat itu suatu bentuk kita mengumpulkan harta di sorga. Ujungnya kita akan ke sana. Hidup kita sementara. Berapa tahun, saudara? Kita letih, kita capek mengumpulkan harta. Kadang kita tidak bisa nikmati, yang menikmati orang lain. Tetapi di ujungnya kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena bagi Tuhan, itu tidak sama dengan pandangan kita. Bagi kita, pandangan kita, orang kaya itu benar. Tapi bagi Tuhan justru orang yang memberi, orang yang melakukan yang baik, orang yang mengumpulkan harta di sorga, itulah orang benar. Itulah orang kaya sesungguhnya. Seberapa banyak kita sudah melakukan kebenaran? Seberapa banyak harta yang sudah dikumpulkan di sorga? Apa kita terlalu fokus dengan harta di dunia? Kalau kita lanjut lagi, saudara, di firman Tuhan katakan ayat 21, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Banyak orang terlalu banyak harta, sudah tidak fokus ibadah. Karena dia mikirkan hartanya bagaimana dan kemana. Banyak orang karena banyakkan harta, sudah tidak bisa berdoa. Sudah tidak bisa meneteskan air mata. Kenapa? Karena fokusnya bukan lagi kepada dengar firman. Kepada hartanya, di mana, bagaimana, caranya apa, siapa yang mengambil. Saudaraku, mari kumpulkan hartamu di surga. Lakukan kebenaran untuk kita melakukan yang baik, sehingga harta kita semakin banyak di surga. Haleluya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kau luar biasa, terima kasih buat firman-Mu. Ajar kami mengerti tujuan hidup kami sebenarnya. Ajar kami mengerti apa yang harus kami kerjakan sebenarnya.
patutlah kami mengumpulkan harta di surga. Supaya di sanalah hati kami berada. Kami bisa konsentrasi beribadah, kami bisa konsentrasi berdoa, kami bisa konsentrasi memuji Tuhan, kami bisa konsentrasi melakukan itu. Karena Allah menghitung, mencatat harta yang kami kumpulkan di surga. Terima kasih Tuhan, berkat atas umat-Mu setiap pendengar yang ada, buat kami mengerti apa yang harus kami kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Lakukan yang baik, kumpulkan harta di surga. Haleluya.